Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kabar kalian selalu tetap dalam keadaan baik ya. Tetap semangat belajarnya walaupun kita masih belajar jarak jauh, namun tidak mengurangi semangat kita untuk belajar dan terus belajar. Baik anak-anak, jangan lupa untuk tetap selalu menjaga kesehatan ya anak-anak. Jangan lupa ibadahnya juga ya anak-anak. Baik, pada kali ini Ustaz Zainul akan belajar bersama anak-anak Microsoft PowerPoint lanjutan materi yang kemarin untuk anak-anak kelas 6. Nah, yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu insert table dan kustomisasinya. Tentu di kelas 5 anak-anak sudah tahu, di kelas 4 juga sudah tahu dan sudah familiar apa itu table ya. Apalagi di kelas 5 anak-anak, di mana Microsoft Excel itu memang bentuknya sudah tabel ya. Namun di PowerPoint ini agak sedikit berbeda dengan tabel yang ada di Microsoft Excel ya. Kalau dengan Microsoft Word itu hampir 11-12 sama ya. Cuma kalau di PowerPoint ini tabelnya itu lebih berwarna ya, lebih menarik karena memang fungsi dari PowerPoint itu sendiri adalah aplikasi untuk mengolah presentasi ya. Insert table dan kustomisasinya. Pertama-tama anak-anak harus buka aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Anak-anak harus buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Kemudian buatlah beberapa slide ya. Minimal 2 slide anak-anak. Yang slide pertama itu adalah slide untuk judul ya. Nah, yang slide kedua ini kita bisa menggunakannya untuk table ini, untuk insert table. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu klik tab menu insert. Setelah itu anak-anak klik menu table pada grup menu tables ya. Kemudian buatlah tabel sesuai yang diinginkan. Jadi anak-anak di situ sudah bisa langsung membuat tabel ya, sesuai dengan yang anak-anak inginkan. Kemudian jika ingin menginputkan manual, semisal anak-anak ingin menginputkannya manual ya, itu bisa memilih dan klik insert table. Kemudian isilah number of column dan number of row sesuai dengan yang diinginkan. Number of column ini adalah jumlah kolom, sedangkan number of row itu adalah jumlah baris. Kemudian anak-anak klik OK. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara untuk memasukkan tabel atau menginsertkan tabel pada Microsoft PowerPoint ya. Untuk lebih jelasnya, mari kita praktekkan bersama-sama. Silahkan anak-anak buka aplikasi Microsoft PowerPoint di komputer masing-masing ya. Kita belajar bersama-sama, kita praktekkan bersama-sama. Ustadz yakin anak-anak itu lebih jago daripada Ustadz ya. Kalau Microsoft PowerPoint ini, Microsoft Excel saja dulu anak-anak banyak yang hebat ya di kelas 5 ini. Hebat semua menurut Ustadz ya, apalagi Microsoft PowerPoint ya, tentu akan lebih mudah untuk anak-anak. Oke, silakan anak-anak buka aplikasi Microsoft PowerPoint. Baik anak-anakku, sekarang kita sudah membuka aplikasi Microsoft PowerPoint ya. Di sini ada 2 slide. Yang slide yang pertama itu adalah judul ya. Kemudian yang akan kita gunakan untuk insert tabel, yang akan kita gunakan untuk memasukkan tabel itu adalah slide yang kedua. Nah,
Caranya seperti yang sudah Ustadz jelaskan tadi, yaitu klik tab menu insert ya. Kemudian di sini ada grup menu tables, ada menu table, kita klik di sini. Kemudian anak-anak silahkan gerak-gerakkan mouse-nya ya, gerak-gerakkan mouse-nya di tabel ini. Isi tabel sesuai dengan yang diinginkan. Ingat, kalau ke samping ini adalah baris, kalau ke bawah ini adalah kolom ya. Kita kasih 3 baris, 4 baris, kemudian 4 kolom ya, 4 kolom, 1, 2, 3, 4 baris ya, 4 kolom 4 baris. Nah, sudah jadi anak-anak. Jadi memasukkan tabel itu sangat mudah ya. Misalnya kita isi di sini nomor, kemudian nama, kemudian kelas, kemudian absen. Nah, begitu anak-anak. Itu adalah cara insert tabel. Kemudian apabila anak-anak ingin menginsertkan tabel secara manual, itu bisa ya. Kita buat slide baru lagi di sini. Kemudian tab menu insert, kemudian table, pilih yang insert table. Nah, di sini ada notifikasi ya. Number of column itu adalah jumlah kolom, sedangkan number of row itu adalah jumlah baris. Misalnya di sini jumlah jumlah kolomnya ada 4, jumlah barisnya ada 2. Kemudian oke. Akan jadi seperti itu anak-anak. Ya. Kemudian yang akan Ustadz ajari kepada anak-anak juga kustomisasinya. Misalnya ini di sini ya, nomor ini terlalu lebar ya. Bisa kita kecilkan ini, tinggal digeser saja begitu ya. Itu adalah kustomisasinya. Misalnya kelas tidak perlu terlalu lebar ya. Dan juga absen. Kalau nama harus lebar misalnya. Itu bisa. Selain itu anak-anak, kita juga bisa menggabungkan 2 kolom atau 2 baris ini menjadi satu. Sama dengan yang kita lakukan di Microsoft Excel ya. Caranya bagaimana? Misal kelas ya, ini kan ada dua kolom ya. Ada 2 kolom, ada 2 baris ya. Kita ada 2 kolom ya, kita gabungkan menjadi satu. Tinggal di blok begini, kemudian klik kanan. Nah, di sini ada merge cell. Merge cell ini sama halnya di Microsoft Excel itu merge and center. Itu sama anak-anak. Tidak sulit untuk anak-anak ini menurut Ustadz, karena anak-anak dulu sudah terbiasa dengan Microsoft Excel ya, yang lebih rumit daripada ini. Kemudian juga di Microsoft Word itu ada ya. Kita tinggal klik. Nah, sudah tergabung menjadi satu. Bedanya kalau di Microsoft Excel ini akan langsung, kelas ini akan langsung posisinya ke tengah. Cuma di Microsoft PowerPoint ini tidak. Kita bisa lakukan secara manual ya anak-anak. Tinggal klik saja center di tab menu paragraf, di grup menu paragraf ini. Begitu ya anak-anak. Kemudian semisal kita ingin ini kan dua kolom ya dijadikan satu, 2 baris ya. Nah, 2 kolom dijadikan satu. Bagaimana kalau seumpama ingin menjadikan 2 lagi? Tinggal diklik kanan saja di sini. Kemudian ada split cell. Nah, number of column 2, kemudian number of row 1. Oke. Akan kembali lagi seperti itu. Jadi itu ya cara memasukkan tabel, cara menginsertkan tabel beserta kostumisasinya, split maupun merge cell. Begitu anak-anak. Insya Allah semua anak-anak paham ya, karena Ustadz tahu ya anak-anaknya Ustadz itu tidak ada yang tidak pintar ya. Semuanya kelas 6 ini pintar semua ya. Bahkan lebih pintar dari Ustadz ya. Baik anak-anak, sekian dulu penjelasan dari Ustadz Zainul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.